Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun rekan-rekan berada, dimanapun rekan-rekan menyimak video ini. Jangan lupa bahagia. Baik, saya akan mencoba membuat satu tutorial ya untuk menginput aktivitas ke dalam dashboard MoneyPD. Pertama-tama ini nanti akan ada beberapa tahap. Ya, tahap pertama kita mesti menyiapkan template ya, template aktivitasnya yang nanti kita peroleh dari dashboard MoneyPD. Baik, kita buka saja langsung dashboardnya. Nah, ini dashboard MoneyPD. Nanti di sebelah kiri ini ada beberapa menu. Klik saja aktivitas, kemudian pilih progress ya. Ini kita kebetulan di Kabupaten Barito Timur. Nanti kita akan mencoba mengambil template salah satu desa di Kecamatan Pematang Karau di Kabupaten Barito Timur ya. Nah, ini ada desa Bambulung. Langsung saja ke kolom aksi. Sisi paling kanan di sini ada nanti titik 3, klik, kemudian klik posting aktivitas awal. Untuk pilihan yang lain dia di sini tidak nampak karena dia disable, karena kita memang mau memposting aktivitas awal. Oke, setelah tampilannya seperti ini, klik contoh template. Nah, ini langsung mengunduh ya, mendownload secara otomatis. Langsung saja kita beri nama file ya, ini desa Bambulung kan? Desa Bambulung. Nah, ini terserah naruhnya di mana teman-teman, nanti di laptopnya. Kalau di sini kita di drive download ya, di sini kita sarankan buat folder ya, nanti biar ada beberapa file yang akan kita himpun di satu folder untuk mudah nanti mencarinya. Ini kita beri nama misalnya aktivitas lah ya, aktivitas MoneyPD misalnya, gitu ya. Kemudian open, lalu save. Nah, kita sudah punya satu file template aktivitas Bambulung. Lalu berikutnya kita mesti menyiapkan data aktivitasnya. Nah, ini berupa file Excel hasil ekspor by Sysbides. Nah, berarti kita ke aplikasi Sysbides. Seperti ini tampilannya teman-teman. Lalu untuk mengambil file anggaran di aktivitas, sorot laporan dan diklik, kemudian pengambilan, lalu pilih di sebelah kiri ini ada beberapa ya, banyak. Nanti umumnya yang kita gunakan sebagai data adalah lampiran 1C dan dari kecamatan apa, Pematang Karau, kembali pilih di sini, lalu desanya Bambulung ya. Nah, ini ada Bambulung. Jangan lupa kasih tanda centang di print file seperti ini, lalu cetak ya. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, ini disimpan teman-teman, nanti mau kita bikin menjadi file dengan format Excel. Ketika nanti tampilannya seperti ini, kasih tanda centang di print file ini ya. Nah, ini untuk menentukan jenis atau format file. Lalu tadi kita mau dia formatnya Excel. Nah, tinggal pilih ini Excel file. Lalu kita simpan. Untuk menyimpan ya diklik titik 3 di sisi kanannya. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Ya, ketik saja nama filenya, misalnya aktivitas Bambulung ya kan.
Terus tadi kita simpan di download juga, biar dihimpun jadi satu dia tadi ya, di foldernya tadi bersama dengan template tadi. Nah, ini folder kita yang awal tadi. Oke, kita save di situ, klik OK. Kita sudah punya dua file gitu. Lalu kita juga tetap butuh RAB ya. Nanti siapa tahu ada kegiatan yang mesti dipecah. Misalnya dia dalam satu kegiatan dibiayai oleh dua sumber dana. Nah, kita butuh RAB untuk dilihat nantinya. Berarti ini kita close dulu di sini ya. Penjabaran kita close. Sekarang kita pilih RAB. RAB-nya itu yang RAB 2 ini teman-teman, perincian anggaran belanja. Nah, ini yang kita butuhkan. Tinggal klik cetak. Dan kemudian kita simpan lagi. Nah, jangan lupa ada gambar printer di kiri atas ini yang diklik. Lalu tampil lagi seperti ini tadi. Jangan lupa lagi kasih tanda centang di printer file. Nah, untuk RAB ini ya kita formatnya PDF sajalah, cukup. Nanti tinggal kasih nama file, ya, beri nama file, misalnya RAB Bambulung, dan tinggal klik save, ya, lalu oke. Nah, sudah tersimpan di sana. Kita juga nanti akan membutuhkan data pembiayaan berkaitan dengan Silva ya. Dan jadi RAB ini kita close dulu. Nanti kita cari RAB pembiayaan. Ini nanti kita perlukan ketika misalnya mau memindah data pembiayaan di APBDes dari Sisdikdes ke form template yang dari Monet.id tadi. Nah, biasanya kalau Silva ini kan pembiayaan satu ya. Nanti ada juga nanti pembiayaan dua itu urusan misalnya penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan. Baik, kita cetak lagi cara pembiayaan ini. Nah, ya sudah tampil seperti ini. Lalu kita simpan lagi ya. Kasih tanda centang seperti tadi. Ini formatnya jadikan PDF saja juga ya. Lalu pilih di titik 3 tadi, kasih nama file. Ini pembiayaan Bambulung. Klik save lalu oke. Nah, ini kita sudah dapat semua data yang kita butuhkan by Sisdikdes, itu sudah kita peroleh. Sekarang close, ya kita sudah boleh keluar dari Sisdikdes ini ya teman-teman. Kita keluar saja. Nah, mari kita ke folder tadi yang sudah kita siapkan, beberapa file tadi. Nah, di drive download ini kita buka. Yang pertama-tama mesti disiapkan adalah APBDes-nya sendiri. Nah, ini APBDes kita buka ya, hasil ekspor tadi, Sisdikdes tadi. Nah, ini daftar besar. Nah, ini kan dia filenya di protect ya rekan-rekan. Ini hanya bisa diklik seperti ini, tapi tidak bisa dilakukan editing, tidak bisa di apa-apain ini file gitu ya. Nah, jadi cara mudah ya, ini kita copy saja ke workbook yang baru ya, Excel.
Nah, jadi tinggal klik tanda panah di sisi kiri atas ini, ya. Lalu di copy, kemudian buka saja workbook, lembaran baru maksudnya, Excel ya. Lalu kita paste di sini. Kalau sudah seperti ini nanti akan bisa di edit. Nah, ketika dipaste di sini, dia tampilannya akan seperti ini, ya kan? Untuk supaya dia sesuai dengan yang kita inginkan, ya, formatnya kita ganti. Jadi keseluruhan ini biar saja dia masih dalam keadaan di blok semua, klik general. Nah, jadi nanti angka-angka yang di sini akan muncul, ya kan? Jangan selain general, karena umpama kita menggunakan yang lain, nanti di kode rekeningnya akan terganggu juga. Jadi yang memang paling cocok kedudukan kode rekeningnya tetap terjaga, yang kolom anggaran ini, yang nominal-nominal ini, nanti dia akan muncul sudah seperti ini. Nah, ini tinggal kalau mau juga dibuat akuntingnya ya tinggal diklik tanda koma ini aja, rekan-rekannya, tanda baca ini. Nah, itu dia sudah bentuknya, formatnya akunting. Nah, file ini ya kan halamannya banyak sekali nih, ya, banyak sekali ini kan. Jadi mungkin capek nanti kalau turun naik ruler ini dengan halaman yang sangat banyak ini. Sementara data yang mau kita pindahkan ke template itu kan sedikit saja. Yang kita perlukan nanti ya pastinya kode rekening, ya kan, kemudian uraian kegiatan, berikut anggarannya ini, dan juga sumber dana. Nah, ini kan ada sumber dana. Ya berarti kolom maupun baris yang tidak kita butuhkan ya sebaiknya dihapus. Tapi kalau saya menyarankan di hidden saja teman-teman, disembunyikan, jangan dihapus gitu. Kenapa disembunyikan? Ya supaya nanti halamannya ini untuk menyederhanakan, supaya mudah dilihat nanti ya. Oke, jadi mulai kita melakukan olah data di aktivitas yang Excel basis tudes ini. Karena kolom N ini misalnya, ini kan kita tidak butuh data, tidak ada data juga di sini. Ini kita hidden saja. Lalu ada lagi kolom yang lain mungkin setelah sumber dana ini ya kita hidden juga lah, ya kan? Nah, ini nanti tidak kita butuhkan. Lalu untuk kolom uraian kegiatan, nah ini kan kelihatannya di kolom D ya. Nah, coba kita lebar kolomnya, ya. Nah, sedangkan kolom E sampai dengan L ini, kan E ini sampai dengan L ini tidak kita butuhkan pada saat pemindahan nanti. Nah, yang tidak kita butuhkan ini ya kita hidden juga, ya, ini kita sembunyikan saja. Nah, tersisa dia kolom B dengan N. Lalu untuk kode rekening ini juga kode rekening ya, iyalah kode rekening ini kalau di sisi atau di kolom B ini kan ada kode rekening wilayahnya pendapatan dan wilayahnya pembiayaan yang di bawah sini teman-teman. Sedangkan untuk belanja itu ada di kolom A ya. Nah, ya ini jangan di hidden. Oke, nah ini kita
coba perlebar ya, biar nanti nampak yang kegiatannya. Nah, lalu kan barisnya ini ada yang apa terlalu besar ya kan, ini barisnya ini. Nah, ini juga memakan space ya, atau halaman, menjadikan halaman ini banyak sekali memanjang ke bawah. Ya sudah, ini kita ganti saja wireflexnya. Ini misalnya, ini kita buat dia memanjang. Dia akan memanjang. Jadi yang melebar atau memanjang ke bawah tadi, dia sudah memanjang ke kanan, sehingga halamannya menjadi lebih sedikit. Dan kemudian di sebelah mana lagi yang ada ini, perlu kita benahi wireflexnya supaya halamannya tidak terlalu banyak. Nah, udah ya. Nah, lalu kita kan mau nanti memindah yang ada kode rekening, uraian kegiatan, dan sumber dana. Ya, berarti kita hanya butuh baris yang itu. Sedangkan untuk baris-baris yang tidak ada sumber dananya ini kan rincian dari kegiatan itu maksudnya. Jadi kita tidak butuh gitu. Jadi ini kita sembunyikan juga ya, kita sembunyikan saja nanti. Kita akan melakukan filter nanti teman-teman ya. Nah, untuk memfilter kita coba taruh posisinya misalnya di baris ini ya, 20 ini. Misalnya kita kasih di sini alat filter ya, untuk men-sort nanti by sumber dana, supaya halamannya lebih mengerucut lagi, lebih sederhana lagi, lebih sedikit lagi. Oke, di sini kita coba klik. Nah, ini kan hanya ada beberapa ya yang muncul, hanya ada ADD dan yang black, yang tidak ada sumber dananya maksudnya. DDS-nya mana, ya kan? Nah, ini kita mesti melakukan ini lagi teman-teman, karena ternyata file ini dia ada pembatas ya, semacam pembatas halaman atau seperti apa gitu, sehingga selain yang dalam kelompok yang dalam satu batasan tadi tidak muncul, nah, yang menjadi pembatasnya adalah ini teman-teman ya, baris dari print by SysViewDev ini sampai dengan angka-angka ini ya. Jadi kita hapus saja yang ini. Nah, ini silahkan dihapus. Ini di blok sampai sini, left ya kan. Nah, ada berapa ini? Nah, pokoknya dari baris bertuliskan print by SysViewDev ini sampai dengan ada angka ini itu di delete saja. Nah, ini kita ya. Terus ini lagi. Ini sini dan ini juga. Ini juga. Oke. Nah, coba kita coba shop ya, menggunakan filter tadi. Nah, itu kan dia ada muncul, ada ADD, ada kegiatan yang ternyata dibiayai oleh dua sumber dana, baik ADD maupun DDS. Ada juga yang memang hanya DDS. Oke. Nah, kita tadi mau menyederhanakan ya, yang baris yang tidak ada sumber dananya kita hilangkan, tidak usah ditampilkan maksudnya. Jadi tanda centrangnya kita hilangkan. Klik OK. Nah, ini dia sudah muncul ya teman-teman,
sudah muncul baris atau kegiatan yang hanya ada kode rekening, uraian kegiatan, dan sumber dana. Ini menjadi sangat sedikit kan ya halamannya. Ini keren ini sudah. Ini akan sangat memudahkan kita nanti untuk melihat. Karena kita untuk melakukan pemindahan nanti, kita coba membuat tampilan di layar kita itu dua halaman. Nah, ya sudah, ini kita coba minimize ya. Ini kita minimize. Ini ada file yang tadi, ini keluar saja. Ya. Nah, ini kan aktivitas kita yang hasil yang setelah kita olah tadi. Nah, kita coba minimize sudah. Terus sudah cukup ya ini tampilannya, ya cukuplah sudah segini kan. Nah, lalu kita ke template itu kita siapkan juga, karena template itu tempat kita memindah data-data ini yang kemudian untuk kita unggah di dashboard MonetDB. Oke, kita kembali ke folder, kita buka template. Nah, hasil gambaran kita. Ini dibuka. Coba ini diperbesar saja dulu. Ini enable editing, ini kita klik ya. Nah, ini template kita. Pastikan karena ini di download menggunakan nick pendamping lokal desa Bambulung, dan yang memang kita tuju tadi adalah template-nya desa Bambulung. Nah, di atas ini sudah menerangkan tahunnya, ya, provinsi, kabupaten, ID desanya, kecamatannya. Nah, ini kan sudah benar. Nah, template ini kan contoh ya, yang kita peroleh dari dashboard MonetDB. Ini contoh. Ada kode rekening, ada uraian kegiatan, ada anggaran, dan juga sumber. Untuk kode rekening dan uraian kegiatan, ini sudah baku teman-teman. Jadi ini tidak perlu lagi diotak-atik ini. Kecuali nanti ada kegiatan di APBDes by SysQdes tapi tidak ada tersedia di template, ya kita tambah saja, tambah baris, dan nanti teknisnya ya. Untuk menyiapkan template ini ya pertama-tama berarti dana-dana yang ada di atau nilai-nilai yang ada di anggaran, di kolom anggaran ini kita hapus, karena ini kan bukan punyanya Bambulung, ini cuma contoh. Ini kita hapus di wilayah pendapatan ya. Kemudian di wilayah belanja hapus juga semuanya. Nah, ini dihapus. Lalu di pembiayaan ini juga dihapus saja. Nah, nanti kita akan menginput pembiayaan punyanya Bambulung. Oke. Nah, ini ketika sudah ready seperti ini, ya di minimize lagi untuk kita sandingkan di sini, maksudnya tampilannya untuk memudahkan melakukan pemindahan. Nah, ya, jadi ini APBDes by SysQdes, ya kan? Ini template APBDes by MonetDB. Oke, kita mulai melakukan pemindahan di wilayah pendapatan. Nah, di wilayah pendapatan ini katanya ada berapa ini? Ini kita kecilkan dikit ya, biar nanti semua nampak. Di sini katanya ada pendapatan asli desa bagi hasil BUMDes, dana desa, dan seterusnya ya. Nah, coba kita lihat di APBDes by SysQdes-nya. Nah, ini. Dana desa ini ya, yang kode rekening ini yang diambil, ya kan? Di sini nilainya 840 juta sekian. Ini tinggal di copy teman-teman.
copy saja, pindahkan ke template, tapi menggunakan paste 123 ya, paste view. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu format template ini ya, fontnya tidak berubah, posisinya juga ya. Dana desa ya kan, menggunakan paste ini. Nah itu kan, jadi supaya tidak terganggu format yang ada di template. Kemudian bagi hasil pajak, nah ini bagi hasil pajak ini ya, nah ini benderanya kita pindahkan ke sini lagi. Lalu ada ADD ya, alokasi dana desa, ini kita pindahkan ke posisi yang seharusnya di template. Nah sudah ketemu. Ini kalau kita coba lihat nilainya sudah sama atau belum sama aktivitasnya. Nah ini kan sudah ya, 1.826.000.000 sekian sekian. Nah ini sudah sama teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke wilayah belanja. Kelompok belanja ada di bawah. Mulai lagi melakukan pemindahan. Nah kalau belanja ini kan kode rekeningnya di sisi paling kiri ini teman-teman, di kolom A ya. Saya sarankan kolom B dengan C nya ini ya di hidden lagi aja. Nah biar file yang ini bisa kita perlebar ya kolomnya, supaya juga uraian kegiatannya lebih kelihatan secara keseluruhan di sini. Ya kan? Katanya ada penghasilan, penyediaan penghasilan tetap. Nah ini di wilayah bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan kode rekening diawali angka 1 ini ya, kepala 1 ini bidang penyelenggaraan pemerintahan. Oke, berapa nilainya? 36 juta. Lalu ya pindahkan ke sini ya kan, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Lalu tunjangan siltasnya perangkat, ayo ini apalagi ini ada tidak ada uraian kegiatannya, ini kemungkinan terhidden tadi tekan-tekan, tapi ada nilai anggarannya. Nah ini apa? Tengok kode rekeningnya. Nah, kode rekening 10104. Di sini 10104 apa? 101 ya, 0104. Nah ini kegiatannya katanya penyediaan operasional pemerintah desa. Ya ada ATK, honorarium PKD, PKD dan lain sebagainya. Berarti ya ini biar tidak bolak-balik geser kiri geser kanan kolomnya yang ini, karena kita mengurus belanja, ini kita hidden saja ya. Nah ini kan tinggal kode rekeningnya belanja. Nah di sini ini kan sudah tersedia uraian kegiatan, berarti kita tinggal pindahkan anggaran yang sebesar 93 sekian juta sekian sekian ini ke sini ya. Lalu nah ini biar sekalian nanti tidak bolak-balik ya sumber dananya, sekaligus saja kita betulkan. Bentar ya teman-teman, dikecilin dikit karena ini terlalu lebar.
dari sumber dana dari pendapatan tadi ini sudah DDS sudah betul, DDH sudah betul, ADD sudah betul, siltap kades sudah betul, siltap perangkat sudah betul, penyediaan operasional PMDes ini ADD juga sudah betul. Oke, kemudian penyediaan tunjangan DPD, coba kita tengok di sini, nah, sudah tersedia juga rayaan kegiatannya di template, sudah ready, sumber dana sudah betul. Lalu penyediaan operasionalnya BPT, operasionalnya BPT, nah, di sini ya, ADD sudah betul, penyediaan insentif atau operasional RTRW, nah ini sudah betul, sumber dananya, anggarannya sudah kita taruh ini, kemudian tambahan pengelolaan masyarakat. Aktivitas bunganya belum tidak ada, dia langsung lain-lain sub bidang siltap dan operasional PMDes, nilainya 39.600.000. Nah, apakah ini sudah tersedia juga uraian kegiatan itu di template? Mari kita tengok. Sepertinya belum ada ya. Karena belum ada, ya kita harus menambah baris. Ya. Coba tengok kode rekeningnya, ini 10199. 101 terakhir di sini 96. Ya, berarti harus di bawahnya ini. Bikin baris. Nah, set out. Ya. Ini kita pinjam kode rekening ini untuk di copy ke bawahnya. Ya kan? Yang 96 ini monggo diganti dengan 99. Pokoknya harus sama persis dengan kode rekening uraian kegiatan yang ada di Aktivitas by Sistem. Oke, kita copy uraian kegiatannya, taruh di posisinya, ya, paste lagi menggunakan 123 tadi. Jangan lupa angkut juga beserta anggarannya. Ini kan ini. Nah, sumber dananya katanya apa? ADD. Kita taruh sumber dananya ADD. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kita di mana tadi? Lain-lain subbidang ya. Oke. Lalu ada penyusunan dokumen keuangan desa, ya APBDes, APBDes perubahan maupun laporan pertanggung. Di sini di template, nah ini dia teman-teman, ada ini. Itu tinggal kita pindah dananya saja, anggaran. Ya, nah, ADD sudah betul. Pengembangan sistem informasi desa, nah ini kita ambil anggarannya, pengembangan sistem informasi desa. Oke. Cuman di sini sumber dananya PAD dicontoh, lalu kita ganti di DS, ya, sama dengan aktivitasnya. Oke, ada koordinasi kerjasama penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa. Di sini di template kelihatannya tidak ada ya, tidak tersedia kegiatan tersebut. Kode rekeningnya coba kita lihat 10409. Iya, memang belum ada. Jadi ini terakhir 10408. Lalu ada 10410. Nah, berarti di antara ini kita bikin ya, tambah raw lagi. Jangan membuat kegiatan, menambah kegiatan yang di kelompoknya ini tidak urut. Ya, ini kan 10409.
kan, ini kan. Jangan dia ditaruh di atas 10408 atau di bawah 04010. Itu tidak baik ya. Biar dia jadi urut. Nah, kita pinjam kode rekening di atasnya. Lalu 08 ini diganti 09. Nah, copy saja uraian kegiatan ini tadi ke sini, ke template. Oke, lalu anggarannya teman-teman. Ini anggarannya hampir juga dengan lupa. Sumber dananya ADP. Ada ADP. Lalu apalagi? Ada dukungan biaya operasional dan biayanya untuk desa persiapan 10412. Nah, ini kan belum ada. Jadi setelah 10410 lalu ada 10594. Berarti di bawah 10 ini, karena ini kan 10412 ya, 12. Jadi di bawah 10 ini kita tambah lagi. Nah, pinjam kode rekening ini untuk dipaste di sini, 10-nya jadi ganti 12. Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan. Anggarannya sebesar 66 juta. Desa persiapan ADP juga kan. Terus ada, nah ini kita sudah memasuki wilayahnya penyelenggaraan pembangunan desa ini teman-teman. Kalau sudah kepalanya 2 ini pada rekeningnya, penyelenggaraan PAUD ya, TK, DPA. Berapa nilainya? 9 sekian. Mari kita pindahkan PAUD, TK, ini. Terus ada posyandu, makanan tambahan dan lainnya. Kita ngambil anggarannya saja karena uraian kegiatannya sudah ready di template, sudah tersedia. Makanan tambahan coba. Penyelenggaraan posyandu, makanan tambahan, kelas bumi. Sumber dananya DDS, oke. Ada desa siaga kesehatan. Kita ambil lagi anggarannya. Nah, ini ada juga sudah. Terus ada pemeliharaan jalan desa. Ya, kita sudah ada belum ini? Ini belum ada ya teman-teman. Ada pembangunan rehabilitasi, ada juga yang jalan desanya, ada yang jalan usaha taninya, jalan atau akses lahan maksudnya. Jadi tidak ada, ya kita buatkan lagi kode rekeningnya berapa. Pemeliharaan jalan desa ini 20301. Oke, ini ada 203 langsung 10. Nah, berarti di atasnya ini, di bawah 202 ya kan? Di atasnya ini kita tambah. Nah 2030 kita pinjam pada rekening. Tapi ke sini 20301 ya kan? Ini kita ganti jadi 01. Kalau menulis angka diawali dengan 0, jangan lupa kasih tanda baca ketik 1 di atas begini ya teman-teman.
supaya nanti angkanya tetap bertahan diawali dengan 0. Kalau enggak nanti dia berubah 01. Nah, oke. Kita copy uraian kegiatan pemeliharaan jalan desa. Paste di sini, terus nilainya, anggarannya juga, sumber dananya DDS, oke. Lalu pemeliharaan prasarana desa, ya ini gorong-gorong, selokan, parit, drainase. Apakah di sini sudah ada? Ternyata belum ada ya, rekan-rekan. Kode rekeningnya berapa ini? 20305. Nah, ini setelah 20301 ada 010. Berarti diantara ini 05 itu kan diantara ini. Nah, kita tambah lagi, tambah raw lagi. Pinjam ini lagi, copy, paste. 01 ini ganti dengan 5, 05. Ini kan 20305 ya kan. Nah, ini kita harus cermat di sini teman-teman, harus teliti sih dan hati-hati supaya tidak keliru kode rekening dan posisinya, itu juga penting. Nilainya, anggarannya kita pindahin juga, sumber dananya DDS. Lalu ini ada pembinaan Karang Taruna. Nah, ini kan kelihatan di kode rekeningnya diawali dengan angka 3. Kalau kepala 3 ini kita sudah di wilayah pembinaan kemasyarakatan ya, bidang pembinaan. Saya rasa teman-teman sudah tahu lah, sudah sangat familiar. Tapi BDS kita itu kan strukturnya ada bidang di belanja ya, ada bidang pembangunan, bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, nanti ada bidang pemberdayaan masyarakat, lalu yang terakhir ada bidang penanggulangan bencana. Oke, ini pembinaan Karang Taruna, apakah sudah ada juga di template? Belum ada ya teman-teman. Kode rekeningnya berapa? 30306. Ini kita taruh di mana ya? 3, kan ini kan 3 kan? Ini 301, 302, ya kan? 304, 303 nya belum ada. Ah, ada, kita tambah. Ya. Nah, ini 30306. Dan ini harus dibuat ini teman-teman. 3, ini 02 nya diganti dengan 03, 90 nya diganti dengan 06. Ya. Kopi juga uraian kegiatannya. Ini pembinaan Karang Taruna. Berikut juga anggarannya pastinya ya. Lalu sumber dananya ADT. Oke. LPMD. Nah, ini sudah lagi LPMD. Kopi anggarannya saja kalau yang kegiatannya sudah ready di template. PKK dan kopi anggarannya juga taruh di tempatnya. PKK juga, sumber dananya sudah benar ADT semua. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Nah, ini belum ada nih rekan-rekan. Kode rekeningnya berapa? 30404. Mari kita lihat di sini. Kita hanya sampai 30403. Ya, berarti 0404 nya kita tambah.
Oke, tak pinjam ini buat bikin kode rekening di bawahnya. 03 nya diganti dengan 04. Ya kan? Kita copy uraian kegiatan berikut dananya anggaran. Nanti kalau ada pertanyaan kenapa sih mengkopinya itu tidak sekaligus beberapa kolom misalnya begini ya kan, lalu beberapa baris misalnya yang jejeran itu kenapa tidak bisa sekaligus, ya sebaiknya jangan, karena ini kan ada beberapa baik kolom maupun baris yang tadi kita hidden. Khawatirnya kalau kita copy sekaligus begitu dipindahkan ke template ini terganggu ya teman-teman, format di template ini kan tidak sama jumlah baris dan kolomnya karena di sini terhidden, tersembunyikan dari kan, nanti ya satu-satu sajalah supaya di template tidak terganggu ya, kacau nanti format kita. Oke. Kemudian subbidang kelembagaan masyarakat lain-lain ini juga ada ini. Pada rekeningnya berapa? 30499. Udah tambah lagi berarti sini. Nah, jangan sampai dia ditambah di 4 di bawah 4 ini, tetap berarti setelah yang kepala 33 begini nambahnya 04 nya ganti dengan 99. Kopi uraian kegiatannya, lalu anggarannya jangan lupa, sumber dananya ADD pastinya, sorry. Iya ada ya di sini, ADD-nya di sini juga. Nah, LPMD, PKK, lembaga kemasyarakatan, ya, kelembagaan masyarakat, lain-lain kelembagaan masyarakat. Oke, sudah sama. Nah, lalu kita ke bidang sumber daya masyarakat ini. Pada rekeningnya diawali dengan angka 4. Apakah kita sudah punya di sini? Kelihatannya belum. Pada rekeningnya berapa? 40201. Di sini ada 402 langsung 90. Nah, berarti di atas ini kita bikin. 40201 ya teman-teman. Nah, kita buat pada rekening 90 ini diganti dengan 01. Jangan lupa tanda petik atas 1 tadi. Ya kita pindahin uraian kegiatannya. Oke. Oke ya, terus anggaran jangan lupa. Sumber dananya katanya DDS. Lalu peningkatan kapasitas perangkat desa. Nah di sini kan sudah ready, berarti tinggal ambil anggarannya saja. Perangkat desa. Oke, perangkat desa. Iya, sama. Kita harus menjeli juga teman-teman. Khawatirnya nanti tertukar dengan kepala desa. Karena memang ada juga peningkatan kapasitas kepala desa, itu biasanya ada juga tersendiri. Memang aktivitas desa-desa ini kan ya sesuai dengan kondisi real di desanya masing-masing. Kemudian kita ke bidang 5 ini teman-teman, ada
kode rekening diawali dengan angka 5 ini sudah bidang penanggulangan bencana ini. Katanya penanganan keadaan mendesak. Nah, ini ada 2 sumber dana ini. Nah, ini harus dipecah ini teman-teman. Berapa dari 390 juta sekian-sekian ini, berapa yang dibiayai dengan ADD, berapa yang dengan DBS. Makanya ini harus dipisah ini. Oke ya, tak coba melakukan pemisahan di sini dulu. Lakukan copy paste ya, kode rekening dan kegiatan yang sama, kegiatan yang sama, taruh saja di bawah seperti ini, ya kan? Taruh seperti ini ya. Lalu anggarannya ini kan berarti sesuai porsinya ini. Nah, ini misalnya kita sediakan yang kolom pertama ini, misalkan ya, untuk ADD misalnya. Nah, ini untuk ADD. Yang di bawahnya nanti untuk BDS. Nah, ya kan, seperti ini. Lalu berarti kok keliru kopi. Bentar. Ini maksudnya ADD. Ya kan, nanti di bawahnya DDS. Nah, dari total tadi kan segini ya. Kita mau lihat berapa DD, berapa ADD. Ini kita mesti tengok RAB ini sudah selesai. Nah, makanya tadi kita sudah siapkan harap ya. Coba kita buka. Sebentar. Nah, ini RAB-nya dulu. Coba kita besarkan. Penanggulangan bencana itu di paling bawah, yang terakhir biasanya. Nah, oh ini dia ya, totalnya 390 juta sekian ya. Nah, ini juga di bawah dia juga ada menjumlahkan, berarti ADD-nya hanya 18 juta sekian, selebihnya DD ya kan, ini DD, ini juga DD, berarti 18 juta ini kita nanti ketik untuk ADD ya, 18 juta mana ada juga sudah ADD nya berarti 18 juta 148.450 rupiah ya, gitu ya kan? Nah, untuk mencari DDS nya berarti ya tinggal berapa total tadi, total anggarannya tadi 390 juta ini sama dengan 390 juta ya kan, 157.650 rupiah ini ya, dikurangi saja dengan porsinya ADD. Nah, ini udah, kita udah ketemu untuk DD nya ya kan, udah, ini sudah semuanya kita pindahkan, sudah terinput ya. Ini kita closing saja ya, yang 4. Lalu kita mau ngurus pembiayaan nih teman-teman. Nah, kita buka pembiayaan ya, harap pembiayaan.
Kita mesti input ini silpa apa segala macam. Oke, kita siapkan dulu aja seperti ini, kan? Kita buka lagi tadi apa aktivitas kita, lalu pindahkan ke template tadi ya, jangan lupa. Nah, yang penanggulangan bencana tadi loh, pindahkan ke template. Penanganan keadaan mendesak. Nah ini di sini katanya kita jadikan dua, akhirnya juga kan harus sama ada aktivitas tadi, penanganan keadaan mendesak. Ya, kita copy ya teman-teman, copy terus paste ya, dengan kode rekening dan uraian kegiatan yang sama. Lalu berapa yang ADP-nya, 18 juta sekian-sekian, dan ini jangan lupa diganti dengan ADP ya. Terus yang porsi DD-nya, DDS-nya adalah 370 juta sekian-sekian. Oke, sumber dananya DDS. Nah, ini kan udah nampak ya, udah mulai nampak sampai dengan total belanja. Lalu katanya ada surplus sebesar 86.114.154 rupiah. Ini berarti surplus benar-benar. Kalau defisit itu nanti ada tanda minus di depan, berarti surplus. Oke, ya kita jadi gini, bicara aktivitas milik desa ini, kita tidak disibukkan dengan kenapa sih kode rekeningnya yang betul gitu kan, kemudian kenapa ini kok bisa surplus, kok tidak diserap habis misalnya, kenapa silpa begini, kenapa begitu ya kan, kenapa kegiatan ini di sini ya, kenapa menggunakan sumber dana itu. Nah, itu kewenangan desa sepenuhnya, kita tidak sibuk di situ, kita ini hanya memindahkan data sesuai dengan apa adanya yang mereka miliki. Itu beda sesinya lagi kalau membahas tentang pengelolaan keuangan desa, termasuk bicara aktivitas strukturnya secara keseluruhan ini. Nah, ini kan nanti berarti Permendagri 20 ya, tahun 2018. Jadi beda sesi. Kita konteksnya tidak di situ. Oke. Silahkan saja, ini milik desa kita ya kan. Dan memang kewenangannya ada di mereka. Ya, kita nanti tinggal mendampingi saja. Oke. Penanganan keadaan desa sudah. Coba kita tengok pembiayaan. Nah, seluruh yang hidden tadi kita buka aja ya rekan-rekannya. Klik tanda panah kiri atas seperti ini, klik on hide ya. Nah, terus di aktivitas di penjabaran dia tidak menerangkannya berapa silpanya. Berarti ini kita harus tutup sebentar, kita tengok pembiayaan lagi. Mana pembiayaan kita tadi? Nah, di sini katanya ada silpa tahun sebelumnya, dan ternyata sumbernya adalah PBH ya. Ini dana bagi hasil pajak, besarannya 160 juta sekian. Ya, berarti ini kita ketik saja lah. Silpa tahun sebelumnya
160 juta 939.418 rupiah. Oke. TDH. Oke. Nah, ya sudah, ini kita minimize saja. Nah, kita coba maximize yang template kita ya, kita perbesar ya. Nah, kita coba buka yang terhidden tadi ya. Akhirnya seperti ini ya. Sekarang kita coba atur berapa letak pas ya, biar rapi, biar bagus gitu ya. Nah, ini kan kode rekeningnya untuk yang sempat kita hidden untuk silva tahun sebelumnya katanya. Oke, ini inputan kita untuk template ya, desa Gopulung. Nah, lalu sesuai rule ya, rule yang ada di sebelah kanan kita ini ya, ini kan ada petunjuknya, jadi kita harus berpedoman dengan ini. Kita tekan ini acuan kita ini. Di sini katanya untuk yang tidak ada anggarannya tapi di uraian kegiatannya ada ya kan, juga di sini ada sumber dana, karena ini kan contoh template tadi ya, ini nggak usah dihapus ya. Katanya jangan dihapus, biar saja hanya dikasih angka 0 di anggaran ya, 0 gitu ya. Nah, pokoknya kasih 00 aja yang tidak ada anggaran, 0 saja ya, sampai ke bawah ya. Terus berapa ini lagi, ini juga. Oke, masih ada lagi ini juga, ini juga udah ya. Nah, udah teman-teman, sudah terisi semua nolnya. Lalu kita coba sandingkan deh ya, sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran. Ini untuk kontrol teman-teman, siapa tahu kita tadi ada kekeliruan dalam input atau memindahkan data, itu penting. Coba kita lihat ya, kita coba buka punya Bang Bulung tadi ya, aktivitasnya tadi. Berapa katanya? Jumlah pendapatan, arsir sajalah ya, biar itu. Kemudian jumlah belanja, kita lihat jumlah belanja. Jumlah belanja, bukan belanjanya ibu-ibu ya, tapi sih.
Maaf ya teman-temannya, pokoknya kawan-kawan bawa relax saja lah sambil enjoy gitu kan. Ini juga namanya tutorial amatiran, hanya untuk memudahkan saja ini. Jumlah belanja ini. Nah, kita bawa santai saja, pokoknya jangan tekan. Kemudian surplus defisitnya, lalu pembiayaan neto. Nah ini mau kita sandingkan nanti loh, maksudnya rekan-rekan, sisa lebih atau kurang. Oke, coba ya. Kita minimize, mau tak sandingkan ini loh. Ini dikurangi salah. Ini saja yang dilebarkan. Oke, kolom sini karena ada yang lebar-lebar mungkin ya. Oke, nih. Ini ya. Jumlah pendapatan 1 miliar. Rp826.637.154 sama ya, clear, pendapatan clear sudah sama. Jumlah belanja berapa? 1.747.000.000 sekian. Nah ini jumlah belanja kita di template 1.740.559.000 rupiah, sama persis, clear. Surplusnya juga sama, 86 juta sekian. Oke kan? Terus pembiayaan bersih ya, pembiayaan neto sama juga ya. Lalu perhitungan anggaran selisih kurang maupun lebih 247 juta 247.053.572 rupiah, clear, sama persis. Oke, ini tak close dulu ya. Yang lain tak minimize, pokoknya kita mau fokus dan dandanin template kita ini, karena ini nanti yang mau kita unggah ini kalau nggak beres bisa tidak sukses angkutannya. Sudah sumber dana oke, anggarannya oke, uraian kegiatan oke, kode rekening juga oke. Nah ini kita save ya, jangan lupa kawan-kawan, disimpan baik-baik ini. Nah ini mau di close atau tetap seperti ini ya tidak masalah, karena dia sudah dalam status tersimpan. Sekarang kita ke dashboard Monex DD. Ini dashboard yang lama kita tinggalkan dia. Ini posisinya begini tampilannya teman-teman. Pada saat tadi kita tinggalkan dia setelah kita mengambil template tadi. Oke, karena file kita sudah ready,
Ya berarti kita tinggal unggah atau upload ya file Excel kita tadi. Klik unggah Excel, ya kan? Ayo mana yuk? Sembunyi di mana? Nah, ini di folder APBDes tadi. Nah, ini sudah ada template yang sudah kita olah tadi. Klik open saja di sini. Lalu sesi login Anda katanya berakhir. Ya sudah, login ulang. Masuk lagi nih. Ya, APBDes lagi. Terus progress ya. Kecamatan Pematang Karau tadi ya pastinya ya. Terus desanya Bang Bulung. Oke. Nah, klik unggah Excel. Kita klik open. Nah, sukses katanya. Sudah sukses ini teman-teman unggahannya. Tapi ini kita butuh tindakan lagi, melakukan submit ya. Nah, ini ada apa namanya yang warna merah di sisi bawah sebelah kanan ini, tinggal kita klik saja. Ini kalau mau ini apa namanya kalau mau melihat ya jumlah pendapatan, belanja, ya, surplus sama kompetisi ada di ini dia diterangkan. Oke, klik submit saja. Nah, di sini sudah dia kembali menerangkan. Lalu kita diingatkan ya ini warning ini agar dipastikan dulu data yang diinput apakah sudah sesuai. Tapi umpama nanti terjadi kesalahan input, ya kita tetap dapat melakukan pembatalan atau cancel verifikasi sepanjang belum diverifikasi oleh verifikator atau oleh rekan-rekan PD ya, selalu supervisor ya, supervisornya rekan-rekan PLD. Karena ini kan pelakunya ini rekan-rekan PLD yang mengunggah termasuk mengolah segala sesuatunya dari awal tadi. Oke, kita kalau dirasa sudah yakin saja ya, klik saja konfirmasi submit. Nah, dia akan terunggah ya, sudah tersimpan, maksudnya sudah tersubmit. Coba kita lihat rekapitulasi. Nah, itu untuk memonitor. Nah, di sini katanya benua 5 juga, kecamatan benua 5 sudah ada pergerakan ya kan? Pematang Karau bagaimana? Pematang Karau ya dia belum tampil ternyata teman-teman ya. Ini rekapitulasi karena butuh tinggal tindakan selanjutnya tadi verifikasi dulu dari verifikator. Dia hanya bisa terpantau di tahap verifikasi. Coba kita lihat Pematang Karau ada tidak yang barusan tadi kita submit. Berikutnya belum ada. Oh ini ternyata yang ini jahat. Ini barusan sudah Bang Bulung kecamatan Pematang Karau ya, sudah muncul, tinggal nanti dilakukan aksi oleh verifikator ya jangan kita lah. Itu step selanjutnya maksudnya. Tutorial ini ya kita batasi sampai dengan dia sudah terunggah ke sini dulu. Nanti kita akan buatkan lagi tutorial untuk melakukan proses selanjutnya sampai nanti dia akan tampil di
sini. Nah, direkapitulasi. Ketika seluruh tahapan sudah dilakukan, sudah dilalui, ya, dan sudah benar, nanti di rekapitulasi ini dia akan tampil ya, progres input datanya seperti ini. Berarti ini baru ada benua 5. Selain kecamatan benua 5, belum ada yang sampai pada tahap telah diverifikasi. Masih pada proses, dia masih pada tahap telah terunggah saja filenya, template-nya. Oke, rekan-rekan. Waduh, ini terlalu panjang ya durasinya. Ya mungkin ke depan kita akan coba persingkat. Cuman memang kalau cepat-cepat, khawatirnya nanti ada yang ini rekan-rekannya, ada yang terlewatkan. Ya, kasihan juga apalagi untuk rekan-rekan yang mungkin masih baru ya. Kalau rekan-rekan yang udah mahir itu ini membosankan sebetulnya durasi terlalu panjang seperti ini. Oke, terima kasih untuk segala perhatiannya. Ya, jangan lupa subscribe ya, like. Mohon keikhlasannya. Kemudian silahkan kasih komentar, kasih saran masukan buat kami ya. Kemudian mohon maaf semisal ada salah hilang. Kekurangannya pasti banyak sekali, saya ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua.